Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ridho Prasetyo dan ada teman atau rekan saya. Yang pertama ada Mbak Lutun, yang kedua ada Januar Fitriana, ketiga ada Siti Munyasaroh, dan keempat ada Joko Purnomo. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang reaksi alkana, yaitu tentang reaksi adisi atau penambahan. Materi pertama tentang penambahan asam sulfurik ke alkena akan disampaikan oleh saudara saya, Januar Fitriana. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk topik pembahasan yang pertama mengenai penambahan asam sulfurik kepada alkena. Nah, asam selain hidrogen halida itu menambah ikatan karbon-karbon dari alkena. Misalnya itu ada asam sulfat pekat yang bereaksi dengan alkena tertentu untuk membentuk hidrogen alkil sulfat. Untuk contoh berikut ini dapat dilihat bahwa proton itu menambah karbon yang memiliki lebih besar jumlah hidrogen, dan anion hidrogen sulfatnya itu menambah karbon yang memiliki hidrogen lebih sedikit. Next. Selanjutnya, untuk alkil hidrogen sulfat itu sebenarnya dapat dikonversi menjadi alkohol dengan cara memanaskannya dan direaksikan dengan air atau uap. Untuk strukturnya dapat dilihat di bawahnya, itu terdapat alkil hidrogen sulfat yang direaksikan dengan air melalui proses pemanasan dan menghasilkan alkohol dan asam sulfat. Proses pemanasan ini itu yang disebut dengan reaksi hidrolisis, karena ikatannya antara O dengan sulfur itu terputus oleh reaksi dengan air. Nah, ikatan oksigen sulfur yang terputus ketika alkil hidrogen sulfat mengalami saat alkil hidrogen sulfat itu mengalami hidrolisis. Nah, reaksi ini itu menganut aturan Markov-Nikov, di mana kita telah belajar aturan Markov-Nikov yang berbunyi senyawa alkena yang tidak simetris, maka hidrogen asam akan terikat pada karbon yang memiliki hidrogen paling banyak, dan halida akan terikat pada karbon dengan jumlah hidrogen yang lebih sedikit. Jadi biasanya itu kita menyebutnya yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Nah, pada reaksi tersebut dilihat bahwa hanya itu akan terbentuk alkohol, di mana alkohol mempunyai H yang lebih banyak daripada asam sulfat. Sedangkan yang sedangkan yang H yang lain itu dia akan berikatan dengan yang mempunyai H lebih sedikit. Next. Selanjutnya ada mekanisme. Mekanisme pada reaksi adisi ini terjadi 2 tahap. Yang pertama ada protonasi ikatan rangka karbon-karbon mengarah ke arah yang lebih banyak karbokation stabil. Kemudian yang kedua ada kombinasi karbokation dan anion. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh saudara saya, Joko Prasetyo. Silahkan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Januar, yaitu mekanisme adisi. Mekanisme adisi terbagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap protonasi ikatan rangkap menjadi karbokation. Sesuai dengan aturan Markov-Nikov, satu atom hidrogen asam sulfat di sini akan masuk ke dalam alkena, ke atom C alkena yang memiliki atom hidrogen lebih banyak. Kasus di sini adalah propena. Atom H pada asam sulfat di sini akan masuk ke atom CH2 yang samping, sedangkan atom CH akan membentuk karbokation CH+, seperti itu. Di sini propena akan bereaksi dengan asam sulfat dengan reaksi kesetimbangan yang lambat membentuk ion isopropil
dan ion hidrogen sulfat. Nah, pada tahap ini biasa digunakan sebagai tahap penentu laju, seperti itu. Selanjutnya, pada tahap kedua yaitu kombinasi karbokation dan anion. Kation isopropil akan bereaksi dengan ion hidrogen sulfat yang akan bereaksi menjadi isopropil hidrogen sulfat. Dalam contoh yang lain, di sini ada sikloheksena direaksikan dengan asam sulfat dan H2O panas. Pertama-tama, sikloheksena akan bereaksi dengan asam sulfat membentuk ion sikloheksana dan ion hidrogen sulfat. Setelah itu, ion sikloheksana akan bereaksi dengan ion hidrogen sulfat membentuk sikloheksil hidrogen sulfat. Lalu, sikloheksil hidrogen sulfat akan bereaksi dengan H2O panas sehingga sikloheksil hidrogen sulfat di sini akan terhidrolisis menghasilkan sikloheksanol dan asam sulfat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Siti Muyasaroh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya membahas mengenai hidrasi alkena asam, hidrasi alkena dengan katalis asam. Nah, di sini itu merupakan metode lain untuk hidrasi alkena dengan cara mereaksikannya dengan air dalam kondisi katalis asam. Dapat dilihat, di situ ada senyawa alkena, kemudian senyawa itu direaksikan dengan air. Nah, dengan katalis asam, itu akan menghasilkan alkohol. Kemudian, pada reaksi ini, itu berbeda dengan penambahan asam sulfat untuk membentuk alkohol hidrogen sulfat. Karena kalau misal asam sulfat itu kan reaksinya dilakukan dalam media asam. Sedangkan di sini itu untuk larutan airnya itu 50% larutan air ataupun asam sulfat yang sering digunakan. Dan menghasilkan alkohol secara langsung tanpa adanya langkah hidrolisis terpisah. Kemudian, dengan mengikuti aturan Markovnikov, itu dapat dilihat, itu ada senyawa 2-metil 2-butena dengan direaksikan dengan 50% H2O maupun H2SO4. Itu dihasilkan 2-metil 2-butanol. Dan hasilnya itu, alkohol itu dihasilkan secara langsung tanpa adanya langkah hidrolisis terpisah. Ini merupakan salah satu contohnya. Kemudian, next slide berikutnya. Nah, di situ ada contoh kedua, yaitu metilen siklobutanol menghasilkan 1-metil siklobutanol dengan kelimpahannya 80%. Kemudian, secara garis besar dapat kita simpulkan pada hidrasi ini itu melalui 3 tahap. Yang pertama itu adalah transfer proton. Nah, tahap selanjutnya itu nanti ada reaksi pembentukan reaksi karbokation dengan molekul air. Nah, molekul air di sini itu berfungsi sebagai nukleofil. Kemudian nanti akan dihasilkan produk yang berupa alkohol tersebut. Nah, selanjutnya itu selanjutnya ada problem 6.9. Dapat dilihat itu kan ada masalah ya, bukan masalah, itu seperti contoh soal, bukan contoh soal juga, itu persamaan. Nah, mekanisme ini itu benar atau tidak. Nah, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk mekanisme di atas yang tadi itu masih kurang benar. Nah, apa kesalahan yang mendasar? Itu sudah dijelaskan pada pembentukan karbokation adalah dengan mengamati bagaimana laju reaksi dipengaruhi oleh struktur alkena. Dari penjelasan sebelum-sebelumnya, pada tabel 6.2 itu menunjukkan bahwa alkena yang menghasilkan karbonasi yang relatif stabil bereaksi lebih cepat daripada alkena yang menghasilkan karbonasi yang kurang stabil. Kemudian, protonasi etilena itu alkena paling reaktif dalam tabel menghasilkan karbokation primer
protonasi 2 metylpropena yang paling reaktif dalam tabel dan menghasilkan karbokation tersier. Kemudian, seperti yang telah kita lihat pada kesempatan lain, semakin stabil karbokasinya, maka semakin cepat laju pembentukannya. Untuk lebih jelas mengenai hidrasi ini, akan disampaikan ke slide berikutnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lutfiatun. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, lanjutan dari Mbak Muya tadi, itu yang pertama mengenai mekanisme hidrasi 2 metilpropena yang dikatalis oleh asam. Nah, mekanisme ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu protonasi ikatan rangkap karbon-karbon mengarah pada karbonasi yang lebih stabil. Nah, di situ kita bisa lihat ada senyawa 2 metilpropana direaksikan direaksikan dengan ion hidronium. Nah, di situ reaksinya berjalan lambat. Nah, di situ juga terjadi transfer proton ke dalam metilpropena membentuk kation tersier butil dan molekul air. Nah, kemudian setelah terbentuk kation tersier butil ini masuk ke tahap selanjutnya, yaitu terjadi reaksi karbokation dengan molekul air yang bertindak sebagai nukleofil. Jadi tadi ya, yang sudah kation yang sudah terbentuk, yaitu tersier butil, bereaksi dengan air, yang mana reaksinya itu berjalan dengan cepat, akan membentuk tersier butil oksonium ion. Nah, kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu deprotonasi ion tersier butil oksonium menghasilkan alkohol dan meregenerasi katalis asam. Nah, di dalam reaksi ini bisa kita lihat ya, reaksi antara ion tersier butil oksonium dengan air. Nah, air di sini di tahap ketiga ini dia bertindak sebagai basa yang nantinya akan menghasilkan regenerasi dari katalis asam. Pada tahap ketiga ini reaksinya berjalan dengan cepat ya, yang menghasilkan alkohol. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Muya bahwa mekanisme hidrasi alkena yang dikatalis oleh asam ini nantinya akan menghasilkan alkohol. Oke, next. Oke, di sini ada tabel 6.2, yaitu tentang laju relatif alkena terkatalis asam. Jadi, tidak hanya mekanisme saja, bahwa pembentukan alkena itu akan terkatalis oleh asam ya, tapi juga ternyata mempengaruhi laju reaksi. Nah, kita bisa melihat di situ ada 3 contoh ya senyawa, ada etilen, propana, dan 2 metilpropana. Di situ juga sudah dituliskan rumus struktur dari masing-masing senyawa. Nah, yang perlu kita lihat itu adalah tingkat laju relatif alkena terkatalis asamnya. Di situ lajunya untuk etilen itu 1, kemudian laju reaksi untuk propana itu 1,6 kali 10 pangkat 6, kemudian 2 metilpropana itu mempunyai laju relatif 2,5 kali 10 pangkat 11. Nah, kenapa kok mempunyai laju reaksi berbeda-beda? Nah, ini kaitannya dengan proses tadi, mekanisme tadi ketika proses protonasi. Nah, jadi masing-masing senyawa itu ketika tahap protonasi itu menghasilkan karbokasi yang berbeda-beda.
Misalnya yang etilen itu dia membentuk karbokasi yang stabil ya, yang stabil, kemudian yang stabil pada C primer. Kemudian kalau 2-metilpropana itu 2-metilpropana. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrasi alkena yang dikatalis oleh asam. Ya, terima kasih. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok 2, di mana hidrasi alkena yang dikatalis oleh asam itu sama dengan dehidrasi alkohol yang dikatalis dengan asam. Jadi, hidrasi alkena yang dikatalis oleh asam itu kebalikan dari dehidrasi alkohol yang dikatalis dengan asam. Untuk persamaannya berikut. Nah, di mana ini ada alkena direaksikan dengan air dalam suasana asam, dia akan menjadi alkohol. Dan alkohol ini apabila didehidrasi menggunakan asam akan menghasilkan alkana. Nah, ini menurut prinsip La Chatelier itu ada dua, yaitu pembentukan alkohol dan pembentukan alkena. Yang pertama pada pembentukan alkohol. Nah, sistem pada kesetimbangan menyesuaikan tekanan minimal yang dipakai. Jika konsentrasi meningkat, sistem merespon dengan menyerap air. Nah, ini berarti secara proporsional lebih banyak alkena dikonversi menjadi alkohol. Nah, jadi gugus air itu kan HOH. Lah, gugus OH- akan menyerang pada salah satu atom karbon yang alkena. Jadi dia memutus rantai rangkap 2 dari alkena menjadi suatu alkana atau alkana yang bereaksi dengan alkohol. Selanjutnya, ketika kita ingin membuat alkohol dari alkena, kita juga menggunakan media reaksi di mana konsentrasi air molar itu tinggi. Misalnya kita menggunakan suatu asam, yaitu asam sulfat. Nah, dari hasil ini, posisi kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kanan. Nah, selanjutnya itu pada pembentukan alkena. Nah, pembentukan alkena itu lebih disukai ketika konsentrasi air dijaga tetap rendah. Nah, pada ini sistem akan menanggapi ketiadaan air dan menyebabkan lebih banyak molekul alkohol mengalami dehidrasi. Nah, ketika molekul alkohol mengalami dehidrasi, mereka membentuk lebih banyak alkena. Jumlah air dalam campuran reaksi itu dijaga tetap rendah. Nah, untuk menjaga tetap rendah, itu kita menggunakan suatu asam kuat pekat sebagai katalis. Nah, penyaringan campuran reaksi ini adalah cara yang efektif untuk menghilangkan air ketika terbentuk. Nah, perbedaan yang ketiga itu menyebabkan keseimbangan bergeser ke arah produk. Dalam proses keseimbangan, urutan intermediate dan keadaan transisi ditemukan ketika proses reaktan menuju produk dalam satu arah. Dan urutan secara tepat juga berlangsung secara sebaliknya dalam arah yang berlawanan. Nah, ini disebut dengan prinsip reversibilitas mikroskopis. Jadi, untuk yang ini kan dia urutannya ini kan dalam searah membentuk suatu gugus alkohol 2-metil-2-propanol. Nah, ini juga akan mengalami suatu urutan intermediate dan keadaan transisi yang sama jika suatu alkohol akan didehidrasi membentuk suatu 2-metilpropena. Jadi gitu. Seperti halnya reaksi reversibel sehubungan dengan reaktan dan produk sehingga setiap peningkatan kecil di sepanjang reaksi koordinat dapat dibalik. Begitu juga begitu kita mengetahui mekanisme untuk fase ke depan dari reaksi tertentu, kita juga tahu seperti apa intermediate dan keadaan untuk sebaliknya. Demikian presentasi dari kelompok 2.
kurang lebihnya mohon maaf. Kami meminta saran-saran sama masukan dari teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saat ini sudah menjadi raksasa krisis ekonomi global lagi terulang mulai dari Amerika sampai Morges, betul ya?